Suaranya jelas? Waalaikumsalam. Jelas, Ibu. Mas, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas kasus. Kemungkinan dari total 4 soal ini akan keluar 2 kasus. Nanti besok kita akan ujiannya dari esai dan nanti ada teori juga. Bukan teori juga sih, campuran di bentuknya kuis. Gitu ya. Ada yang udah mencoba nomor 1? Langsung aja. Ada yang udah mencoba, itu materi apa tuh kan nomor 1 tuh? Nomor 1 materi apa? Coba kita ulas dulu. Nah, di situ soal yang pertama, PT Syahira pada tahun 2018 memproduksi sebanyak 120 unit produk. Kemudian bahan baku yang dibeli dari pemasok adalah 750.000 kg. Sedangkan yang digunakan dalam proses produksi sebanyak 700.000 kg. Nah, dalam menghasilkan produk, ditetapkan standar kuantitas bahan baku yang dipakai itu 6 kg per unit. Kalau misalnya dia 6 kg per unit, misalnya memproduksi 120.000, berarti kalau ditanyakan standar kuantitas bahan baku yang dipakai berapa? 6 dikalikan 120.000 unit. Nah, dengan standar biaya, harganya bahan bakunya itu Rp2.150 per kilogram standarnya. Lalu ditentukan pula standar efisiensi tenaga kerja langsungnya. Itu 3 jam per unit. Jadi untuk mengerjakan 1 unit produk, dia memerlukan 3 jam. Dengan standar tarif upahnya itu 2.400 per jamnya. Kemudian pada kenyataannya yang terjadi, harga bahan baku sesungguhnya itu ternyata dapatnya dia 2.100 per kilogram. Dengan jumlah tenaga kerja sesungguhnya selama 365.000 jam dengan tarif 2.500 per jam. Jadi yang pertama yang diminta itu adalah carilah selisih harga bahan baku, kemudian kuantitas bahan baku, efisiensi tenaga kerja, dan tarif tenaga kerja langsung selisihnya. Yang pertama dulu, soal 1, nomor 1. Selisih harga bahan baku. Rumusnya apa? Ini materi standar biaya. Selisih harga, rumusnya, ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Materi udah paling akhir-akhir loh ini. SHBB, ini SHBB ya. Harga sesungguhnya dikurangi dengan harga standar kali kualitas sesungguhnya. Di sini. Harga sesungguhnya berapa untuk harga bahan bakunya? Kalau dari soal. Kelihatan nggak sih, Dek? Geser. Nah, berapa harga sesungguhnya? Harga bahan baku sesungguhnya? 2.100, Bu. Harus diketik ya, chat Fauzan. Oke, 2.100. Nah, betul. 2.100 dikurangi harga standarnya berapa? 2.150, Bu. Betul, 2.150. Fauzan ngapa ya kok nggak bisa anu kok? 2.150. Kuantitas sesungguhnya berapa? 750.000, Bu. 750.000. Bener nggak kuantitas sesungguhnya ya segitu? 750.000 itu yang dibeli kan? Ya tadi bahan baku yang dibeli adalah 750 kilogram, 50.000 kilogram. 700.000, Bu. Yang dipakai dalam proses produksi berapa? Bahan bakunya? 700.
700 atau 750? 700. Yes, benar. Kuantitas bahan baku. 700.000 kilogram. Cek. Wih, nyala tadi. Berapa itu? Berarti selisihnya 50 kali 700.000 kilogram. Berapa? 350. 35 juta, Bu. Oh iya, 35 juta. Iya, gini ya. Favorable apa unfavorable? Masih ingat nggak favorable, unfavorable? Kalau selisih harga ini misalnya dia cenderung menguntungkan perusahaan, berarti dia favorable. Kalau misalnya dia merugikan, berarti unfavorable. Kalau dilihat dari harga bahan bakunya, antara yang sesungguhnya dengan yang standar, dia lebih, kira-kira dari harga bahan baku, lebih untung atau lebih merugikan perusahaan? Kalau dibandingkan dari harga sesungguhnya dan standar. Yang sesungguhnya dikeluarkan berapa rupiah? 2.100. Padahal standar perusahaan ditetapkan 2.150. Berarti dia untung atau rugi? Untung, Bu. Untung, Bu, Ya, untung. betul. Kalau untung berarti favorable ya, F ya. FF. Yes. Lanjut sekarang. Nomor 2, selisih kuantitas bahan baku. Rumusnya apa? Kuantitas. Kuantitas sesungguhnya Kurang kuantitas standar ya, Bu? yes. Tak singkat aja deh, yuk. Oh, tak tulis. Tanyakan nanti. KWSS kurangi kualitas standar dikalikan dengan harga standarnya. Standar. Betul. Kuantitas sesungguhnya berapa kuantitasnya? Tadi 700.000 kilogram dikurangi kuantitas standarnya berapa? 750. Ayo. Salah. Itu kan yang dibeli. Kuantitas standarnya dihitung dari mana coba kalau dari soal itu? Itu ya, Bu, yang 6 kilo kali 2.150. 6 kilo kali? 2.150. Berarti itu nilai beli, nilai jual bahan bakunya. Bukan dalam bentuk kilogram dong satuannya. Supaya satuannya dalam bentuk kilogram. Kan itu berarti standarnya segitu. Tapi dalam bentuk harga. Kalau berapa kilo? Ya, 6 kali 120.000. Siapa lagi? Fauzan. Dia dalam 1 unit butuh standar 6 kg untuk memproduksi 1 unit produk. Padahal pada bulan tersebut, pada tahun tersebut, perusahaan tersebut mampu menghasilkan 120 unit. Berarti kuantitas standarnya kan 6 kg dikalikan 120 unit dikalikan. Berapa itu? Kita tulis dulu. 6 kilo kali 120.000 unit. Kalikan harga standarnya. 2.150. Berarti 700.000
kilogram dikurangi berapa tuh, Dek? 720 bukan? Kilogram kali 2150. 20.000 kilogram dikalikan 2150. Berapa itu? 43 juta, Bu. 43 juta. Favorable apa unfavorable? Kuantitas yang dipakai F. Kalau Fauzan jawab F, benar apa enggak? Kuantitas yang sesungguhnya digunakan 700 kg, standarnya 720, berarti ngirit ya. Ini favorable, benar. Fauzan. Sekarang nomor 3. Selisih efisiensi tenaga kerja langsung. Bagaimana rumusnya? Selisih efisiensi tenaga kerja langsung. Dihitung dari jam tenaga kerja yang digunakan sesungguhnya, kemudian dikurangi jam tenaga kerja standarnya, dikalikan dengan tarif standar. Jam tenaga kerja langsung yang digunakan sesungguhnya berapa itu? Sesungguhnya berapa jam? .365, benar, Fauzan. Kenapa dia tuh lagi, ini kok nggak bisa mikrofonnya, po? Terus standarnya berapa? 3 jam kali 120.000 ya, Bu? Betul. 3 jam dikalikan 120.000. Tak tulis aja sini. Introvert. Kali tarif standarnya berapa? Malah bercanda ya kalian di chat. Tarif standar tenaga kerja per jamnya? 2.400, Bu. Betul, 2.400. Berapa itu jadinya? 365 jam. Dikurangi dulu 360 ya. .5.000 jam. Berapa itu? 5 kali 24. 120. 12 juta ya? 12.000, Bu. Bener nggak? 12 juta, ya. Oh, iya, Bu. Favorable apa unfavorable? Menengah. Favorable apa unfavorable? Oh iya, bener ya Fauzan rugi. Introvert beneran dia. Kenapa kok bisa unfavorable? UF. Jam yang sesungguhnya direalisasi dia 365.000 jam. Sedangkan standar untuk mengerjakan 120.000 unit itu hanya 360.000, berarti kelebihan 5.000 jam. Dan itu cenderungnya akan menimbulkan expense atau biaya, sehingga dia unfavorable. Lanjut nomor 4.
Selisih tarif tenaga kerja langsung. Rumusnya apa? Kalau untuk yang tarif sesungguhnya kurangi tarif standar dikalikan jam sesungguhnya. Jam SS aja ya. Tarif sesungguhnya berapa? Tarif upah sesungguhnya 2000. 2100 bukan, Bu? Yes. 2.400, Bu. Betul. Standarnya 2.400. kali jam sesungguhnya. Berapa jam itu? 365.000. Yes. Berapa itu 300 selisihnya kali 365 jam. Berapa tuh hasilnya? 36.500.000, Bu. Berapa? 96. 36.500.000. Apanya? 300 kali 365 loh. 109.500. Oh iya. 109.500. 109 juta 500. Ya bener tuh tarif standar upahnya tuh 2400 kan? Iya. 109.500. Ya, Bu. Begini. Oh iya kan favorable apa unfavorable? Favorable. Yes. Karena dia lebih rendah dari tarif yang ditentukan. Berarti di bawah UMR. Waduh. Nomor 1, soal 1 aman? Ada pertanyaan tidak? Ada yang belum jelas? Ini aku tak habis dulu. Oh, nggak bisa. Bentar deh. Ini harus... Aman ya, soal 1. Sekarang soal 2. Nah, soal 2 masih sama itu, standar biaya, tapi cuma diminta ngitung harga pokoknya dulu. Kemudian ngitung selisih-selisihnya. Nah, sebuah perusahaan sepatu menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok sepatunya. Kemudian, kapasitas normal per bulan, berarti ini kapasitas normal itu standar ya. Standar perusahaan tersebut, mampu menghasilkan 4.500 sepatu. Secara standarnya, dia mampu menghasilkan 4.500 sepatu. Membutuhkan 25.500 jam mesin. Untuk menghasilkan 4.500 sepatu itu, membutuhkan 25.500 jam mesin. Berarti standarnya pada setiap bulan itu, setiap siklus, jam mesin yang digunakan adalah 25.500. Kemudian, anggaran untuk BOP disusun berdasarkan jam mesinnya. Dengan total, jam mesin ya, dengan total 54.697.500. Jadi standarnya jam mesin untuk BOP itu adalah totalnya adalah 54.697.500 dengan total 25.500 jam mesinnya. Dengan 30% bersifat tetap. Dan 70%-nya berarti bersifat variabel. Nah, kemudian berikut ini merupakan harga pokok standar untuk menghasilkan satu pasang sepatu. Jadi perusahaan tersebut sudah menentukan satu pasang sepatu itu standarnya membutuhkan biaya bahan baku atau bahan sebanyak 3,5 meter. Dan standar harganya untuk bahan baku itu 30.000. Kemudian membutuhkan biaya tenaga kerja langsung sebanyak 3 jam kerja. Setiap jamnya dibayar 7.500. Kemudian BOP-nya overhead pabrik dia standarnya membutuhkan 4 jam mesin. Nah, selama bulan Mei 2002 perusahaan mampu menghasilkan sepatu sebanyak 4.350 buah dengan rincian sebagai berikut. Dari 430.000
4.350 buah itu membutuhkan, pertama bahan baku kulit yang dipakai adalah 15.200 meter dengan harga 30.100. Totalnya yang dibutuhkan itu 15.200 meter ya, sesungguhnya yang digunakan. Kemudian membayar gaji selama bulan Mei sebanyak 17.475 jam kerja langsung. Jadi jamnya itu untuk pada bulan Mei itu 17.475. Kemudian BOP sesungguhnya yang direalisasi atau yang digunakan adalah 25.200 jam mesin dengan total 54.507.600. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah harga pokok standar untuk satu buah sepatunya. Kemudian yang kedua, hitunglah selisih biaya yang terjadi. Jadi yang pertama dulu, harga pokok standar. Kemarin kalau menghasilkan produk, biaya-biaya untuk menyusun harga pokok produk tersebut terdiri dari apa aja? Yang menyusun produk itu terdiri dari biaya apa aja? Ada 3 biaya. BBB, Ya, Pak. BTK, Yes. BOP, Bu. Yes. Sekarang dari BBB dulu. Bahan baku standarnya nilainya berapa? Kan kita mencari harga pokok standar satu buah sepatu ya. Berapa nilainya? 3,5 meter dikali 30.000. Yes. Berapa itu? Coba dihitung. Yang kedua, BTKL. Standarnya dia butuh 3 JKL per jamnya 7.500. Coba dihitung. Yang ketiga, dia butuh BOP. Nah, BOP-nya itu 4 jam mesin ternyata. Per jam mesinnya berapa di situ standarnya? Nah, kalau standar berarti yang dilihat di anggarannya. Anggaran untuk biaya BOP-nya itu kan dia totalnya 25.500 jam mesin. Padahal totalnya dia membutuhkan ada 54.697.500 rupiah. Berarti per jam mesinnya berapa? Tinggal 54.697.500 dibagi 25.500 jam mesin. Aduh. Cek. Coba dihitung dulu. Hasilnya 2.145. 2.145. Di sini, yang jam mesin ya? Iya, Bu. Ini 2.145. Yang BBB totalnya berapa itu? 105.000. Oke, 105.000. JKL, BTKL-nya 50.000, 22.500 ya? 75 kali 3. Ya, wis dijawab Fauzan wi. Yang terakhir 8580 benar. Berarti total harga pokok standarnya produk sepatu tersebut Astagfirullah. Sorry, Dek. Berapa? Tinggal ditambahkan 15 tambah 225 tambah 85 80. $136.080, Bu. Satu 136.080. Lihat di tulisannya deh. Bentar. Nah, ini harga pokok standarnya. Kalau selisih biaya, berarti yang kedua selisih biaya yang terjadi. Itu
Berarti kita menghitung ada 4 biaya. BBB, selisihnya BTKL sama BOP. Oh, 4 toh. 3 ya. Yang BBB bisa 2, bisa 1. Kalau misalnya seperti itu, kita bisa menggunakan rumus yang kuantitas dengan yang harga. Berarti kita lihat dari yang atas dulu. Tadi rumusnya apa? Selisih harga bahan baku dulu. Besok tak detailkan aja deh anunya pertanyaannya. Selisih harga bahan baku dari harga sesungguhnya kuantitas sesungguhnya. Harga sesungguhnya berapa? Bahan bakunya. Berapa harga sesungguhnya untuk bahan baku? Assalamualaikum. Ini kan 30.100 ya dikurangi 30.000. Kuantitas sesungguhnya berapa? Yang dipakai 15.200 ini kali ding. Ini nggak bisa diiris. Nah, dikali ya dek ini. Meter. Berarti 100 kali 15.200 meter. Berapa itu? 1 juta. 152.000 ya? 1 juta 520. Bener nggak? Favorable apa unfavorable? Unfavorable. Yes. UF unfavorable. Ya, harus dijawab Fauzan. Yang kedua sekarang. Kalau ditanya selisih harga secara umum, berarti tiap bahan baku kan ada banyak ya, Dek, ya. Ambil satu aja nggak apa-apa, harga atau kuantitas. Ini yang kedua, kita langsung ke tenaga kerja. Nah, tenaga kerja juga nanti kalau nggak dianu, ambil salah satu aja. Selisih tarif aja ya. Rumusnya apa? Tarif tadi. Sesungguhnya, kita pindahin. Dikurangi tarif standar, dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Oh, dijawab Fauzan ya, jam sesungguhnya kalau di situ. Nanti nggak salah. Tapi sama aja itu kuantitas sesungguhnya, Dek. Jam SS. Tarif sesungguhnya berapa? Biar bisa di-delete. Tarif standar tarif sesungguhnya gimana cara nyarinya tuh? Karena dia yang diketahui adalah jam kerjanya, berarti tarifnya tinggal jam kerja dikalikan dengan tarifnya. Jadi ditotal dulu semuanya, karena nggak diketahui per jamnya ya harganya berapa. Jadi tarif sesungguhnya dihitung dari, karena kadang ada kasus-kasus yang memang lebih apa ya, di breakdown lagi. Kali dikurangi dengan berapa itu? Standarnya 3 JKL ya.
Kok 3 JKL? Kalau 3 JKL untuk memproduksi berapa itu? 4.500 standarnya ya. 4.500 sepatu berarti berapa itu? 3 JKL dikali wah, kayak banget deh, Dek. Kali jam kerja langsungnya berapa? Jam sesungguhnya. 17.475 ya. Bingung nggak kalian, Dek? Bingung, Bu. Karena itu tarifnya itu apa? Nggak diketahui, jadi dihitung dari totalnya. Total tarif sesungguhnya kan 17.475. Terus dikalikan jumlah per jamnya, tarif per jamnya. Kemudian yang tarif standarnya itu dihitung dari 3 jam kerja langsung. Untuk memproduksi satu produk kan butuh 3 jam kerja. Dikalikan dengan total sepatu yang dihasilkan secara standar, kemudian dikalikan dengan 7.500. Begitu. Bingung nggak? Kalau untuk yang tarif ya. Yes, benar. Intinya itu. Berapa itu? Nah, benar. Total tarif sesungguhnya dikurangi dengan total tarif standarnya. Miliar-miliar nggak, Dek, itu, Dek? Sambil dihitung ya. Nah, kalau yang selisih efisiensi gampang, karena cuma tarif kurangi tarif. Berapa tuh? Rp29.8125 udah hasil semuanya ya? Introvert tenan iki Fauzan. Sik. Ini 1 ya. Jadi udah nggak perlu dikali dengan jam sesungguhnya karena dia udah ditotal dari awal. Kecuali diketahui tarifnya ya. Ya, benar. 29.812.500. Favorable apaan favorable? Unfavorable bukan, Bu? Betul. Nanti kalau yang ini bisa ngitung sendiri ya kayak tadi ya. Yang efisiensi gampang, lebih gampang. Oke, yang ketiga. Kita menghitung selisih tarif BOP-nya. BBB, PTKL, dan BOP. Aduh, maaf, batuk-batuk. Untuk yang BOP, kita hitung dari
selisih hasil BOP itu hasil sesungguhnya dikurangi dengan hasil standar dikalikan dengan BOP standar per unit. Hasil sesungguhnya berapa? nggak nyampe deh. 4350 dikurangi 4.500 unit dikalikan dengan BOP standar per unitnya tadi berapa? Udah kita hitung kan harga pokok standarnya. BOP per unitnya adalah 8580. Berapa itu, Dik? 150 dikali 8580. Berapa rupiah? Rp1.287.000. Yes. Favorable apa unfavorable? Favorable. Favorable, unfavorable? Favorable. Gimana saya bilang? Keputus-putus ya. UF apa F? F, Bu. Kenapa kok F? Sesungguhnya dibandingkan dengan standar. Karena harga sesungguhnya lebih kecil daripada harga standar, Bu. Harganya itu hasil loh, Dek. Hasil. Kalau bukan harga loh. Sesungguhnya tuh yang 54 juta ya, Bu? Yang harga sesungguhnya. Oh iya, benar. Salah Dek aku, Dek. Wait. Berarti yang sesungguhnya 54.507. Dikalikan berapa? Hitung per jamnya dulu berarti. Bentar ya, tak cross check dulu deh. Itu hasil apa harga? Sorry deh, itu hasil ternyata. Jadi yang dihitung adalah hasil apanya? Yang diproduksi. Jadi yang dihasilkan itu secara standar 4.500, kemudian sesungguhnya yang dihasilkan kan 4.350 kan itu buah. Secara kuantiti kita langsung yang umum aja, nggak usah yang di breakdown. Jadi selisih 3 hasil dan sebagainya. Bingung nggak? Yang ini dari ini. Bentar. Langsung yang kesimpulan umum aja. Besok tak pertanyaannya lebih rinci aja. Ini kan cuma tanya selisih hasilnya aja ya.
4.350 buah dengan yang dihasilkan standarnya 4.500. Kalau dari hasilnya, dia favorable apa unfavorable? Kalau hasil yang sesungguhnya Favorable. apa? UF bukan, Bu? Iya, betul UF. Karena dia yang dihasilkan lebih kecil daripada yang ditetapkan sebagai standar. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini kan pertanyaannya harusnya semuanya dijawab ya. Dari breakdown-breakdown yang kemarin kita pelajari. Nah, besok tak rinci aja apa aja yang perlu dijawab. Kalau itu keluar soalnya. Oke, Bu, lanjutkan. Ya. maaf mau nanya yang tadi selisih tarif, Ibu. Yang mana atas ya? Iya, nah itu yang tarif sesungguhnya dikurang tarif standar dikali berapa itu, Bu? Oh, ini ya? Iya, Ibu. Itu harusnya dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Tapi karena kita menghitungnya udah dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya, dari sini berarti nggak perlu dikurangi, nggak perlu dikalikan lagi. Kalau di sini yang kan karena nggak diketahui ya tarif sesungguhnya dan tarif standarnya, hanya diketahui jam sesungguhnya dan jam standarnya. Jadi kalau sudah diketahui, tinggal dikurangi aja, nggak usah dikalikan lagi dengan jam sesungguhnya, tarif jam. Gitu? Bingung nggak? Jadi macam kasus, macam penyelesaian. Oke, baik, Ibu. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Yuk. Lanjut ya. Yang soal ketiga sekarang. Tentang apa itu? CVP ya. Alokasi biaya bersama. Di sini ada PT Pertamini adalah sebuah perusahaan penggilingan minyak dengan biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak tersebut adalah 75 juta. Kemudian, dalam proses produksinya, perusahaan menggunakan bahan minyak mentah sebanyak 2.500.000 liter untuk mengolah menjadi bensin, minyak pelumas, dan minyak tanah. Kemudian, bensin menggunakan minyak mentah sebanyak 1.250.000 liter atau istilahnya dia bisa menghasilkan 1.250 liter bensin. Pelumas 750.000, kemudian minyak tanah 500.000. Dan nilai jual untuk bensin dia adalah 20.000, untuk minyak pelumas itu 17.500 dan minyak tanah adalah 10.000. Angka penimbang untuk bensin dia 4, kemudian untuk minyak pelumas itu 2, minyak tanah itu 1. Nah, diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama dengan metode nilai pasar, metode rata-rata biaya persatuan, metode rata-rata tertimbang, dan metode unit kuantitatif. Sekarang yang pertama dulu, metode nilai pasar. Rumusnya bagaimana? Untuk metode nilai pasar, kita buat ininya dulu. Tabelnya. Ini produknya. Kuantitasnya. Produksinya apa aja? Bensin. Tak singkat oli aja ya, minyak tanah. Harga jual per unitnya.
Nilai jual, kayaknya kok kurang di ini deh. Nilai jual relatif. Ini alokasi. Biaya bersama. Bensinnya, dia bisa menghasilkan berapa bensin kuantitasnya? Berapa kuantitas untuk bensin yang dihasilkan? 1.250.000 liter. Oli 750.000 liter. Kemudian minyak tanah 500.000 liter. Totalnya ada 2.500.000 liter. Harga jual bensin berapa per liter? 20.000. Oli 17.500. Minyak tanah 10.000. Nilai jualnya dihitung dari kuantitas dikalikan dengan harga jual. Nilai jual itu nilai total penjualannya. Bensin berapa nilai totalnya, Dek? Berarti 1.250 liter dikalikan 20.000. Berapa itu? 25 M. Untuk oli 750.000 dikalikan 17.500. Berapa itu? $13.125 M ya berarti itu. Terus minyak tanah 500.000 dikalikan dengan 10.000. 5 M. Total ada berapa M itu? Ya benar, Ge. Alfian. Introvert semua ya. Soalnya putus-putus ya kalau ngomong, Dek. Berapa M itu totalnya? 43125 bukan? 43125 M, Bu. Yes, 43125 M. Nah, untuk nilai jual relatif ini dalam bentuk persentase. Berarti kita harus menghitung persentase ketiga produk tersebut untuk menghitung alokasi biaya bersama nanti. Dihitung dari nilai jualnya. Nilai jual bensin dibandingkan dengan total kali 100%. Berarti untuk bensin, nilai jual relatifnya adalah 25 M dibandingkan dibandingkan atau dibagi 43 kali 125 kali 125.000 juta ding ini, Dek. Ya, 43 nolnya ini. Kali 100%. Nah, kalau menghitung pakai kalkulator, persentasenya jangan dipencet ya. Itu maksudnya satuan. Berarti ini berapa nih? 25.000 dibagi 43125. ,97,97 tak bulatkan jadi 58 ya. Kali 100. Bisa menghitung persentasenya? Ini 58%. Sekarang yang oli. Berarti cara menghitungnya gimana kalau oli? Nilai jual relatifnya. 13.125 per 43125 kali 100%. Ya, berapa hasilnya? Corek-corek. 30,43. Besok kalau misalnya menghitung itu ada selisih rupiahnya nggak apa-apa, karena pembulatan, efek pembulatan. Sekarang minyak tanah. Cara menghitungnya 5M
dibagi dengan 43.125 kali 100%. Berapa itu? Coret-coret. Dibagi 43.125. 11,59 kalau ini. 11,59. 6 ya. Kalau dijumlah pas nggak, Dek? Ibu ingin bertanya, berarti yang diambil itu angka setelah koma ya? Buat persenannya. Angka setelah koma gimana, Dek? Dua angka di belakang koma maksudnya? Iya. Iya, dua angka di belakang koma boleh. Kalau ini kan 60, atau berarti ini berapa nih? Ini kalau misalnya dihilangkan, tiganya kan udah 100 kan? Yang penting mendekati 100% atau 100. Kadang nggak bisa bulat soalnya. Bingung nggak, Dek? Enggak, Bu. Makasih, Bu. Oke, 30,43% ya ini. Terus yang bawah 11,6%. Nah, terus menghitung alokasi biaya bersama untuk bensin, tinggal persentasenya dikalikan dengan jumlah biaya bersama yang dikeluarkan di sini. Jumlah biaya bersamanya kan 75 juta. Berarti untuk alokasi bensin 58% dikalikan 75 juta. Berapa itu? 43.500 ya. Yang bawah 30,30 ya. 34,43% kali 75 juta. Nanti masih ada apa? Toleransi kalau misalnya beda koma-koma aman. Tidak materialistik, material apa sih namanya? Non material. Berapa sih persen? Berapa yang kedua? Yang oli? Dua 228.225. 22.822.500. 228.225. Ya, benar. 822.500. Ini ya. Kemudian yang minyak tanah. Rp58.000, Bu. Bener deh. Kok aku 8,7 ya? 500.000 dikali 11,60 ya? Kok 500.000? 7.500.000, 75 juta loh. 5 juta, Bu. Nih, 11,6 dikalikan 75 juta. Biaya bersama yang digunakan untuk memproduksi 3 produk tersebut kan 75 juta kan? Berarti semuanya dari bensin dikalinya 75 juta ya, Bu? Iya, 75 juta. Oke, Bu. Jadi ini kalau di total, kalau pembulatannya benar, itu pasti totalnya adalah 75 juta. Intinya kita akan menghitung berapa sih pembagian untuk memproduksi bensin dari 75 juta itu tersebut. Terus berapa sih untuk memproduksi oli dari 75 juta tersebut, dan berapa untuk memproduksi minyak tanah, gitu intinya. Dengan metode nilai pasar. Berarti kalau jawabannya ini 43.500, kemudian ini, terus ini 22.822.500 dan 8,7. Totalnya itu 75 juta nggak, Dek? Kalau enggak, berarti kita masih salah ngitung nih. 43.500 ditambah dengan 22.822 tambah 8.700. Ya, 75 lebih 22
ada ribuannya nggak apa-apa, karena bulatan. Sampai di sini untuk metode nilai pasar, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang kedua sekarang. Rata-rata biaya persatuan. Berarti kita hitung persatuannya dulu. Nah, persatuannya itu berarti dari total biaya yang dikeluarkan, biaya bersama yang dikeluarkan 75 juta tersebut, bisa menghasilkan berapa liter? Totalnya bisa menghasilkan 2.500.000 liter. Berarti per liternya, alokasinya biaya bersama berapa? Untuk per liternya. Dari 75 juta dibagi 2.500.000 liter. Berapa itu, Dek? 30 rupiah ya? Bingung nggak cara ngitungnya? Kalau total biaya bersama itu 75 juta, sedangkan bisa menghasilkan 2.500.000 liter. Berarti per liternya, kalau dianggap hampir sama, dia totalnya ada, totalnya, per liternya 30 rupiah. Aman, Bu. Oke. Langsung kita buat tabelnya aja. Bu, maaf itu bawah per berapa ya, Bu? 2.500.000 sis. Ini. 2 juta. Oke, terima kasih. Ya, sorry ya tulisannya. Calon dokter soalnya. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Ini nama produknya, kemudian kuantitasnya, kemudian rata-rata biaya per satuan, kemudian alokasi biaya bersama. Produknya itu bensin. Ada oli. Kok ali? Waduh, Dek, nggak bisa di-delete. Kenapa ini error-error? Bentar. Oli, minyak, tanah. Kuantitas bensinnya itu 1.250 liter. Ini 750 liter. Minyak tanah 500.000 liter. Biaya persatuannya tadi yang udah dihitung, ternyata satunya itu bisa, nah ini malah, sorry. Nah, 30 rupiah ya. Dari 75.000 juta, 75 juta dibagi 2.500.000 liter. Ini biaya persatuannya untuk memproduksi adalah 30 rupiah. Berarti, oh ini masih satu. Alokasi biaya bersama itu tinggal dikalikan antara kuantiti dengan rata-rata biaya persatuannya. Berarti 125 ini dikali. 1.250 dikali 30. Berapa itu? Alokasi biaya bersama. 37.500. Untuk yang oli 750 kali 3. 22.500. Yes. Untuk yang ini 15 juta, Bu. 15 juta ya? Gampang. Totalnya 75 juta. Bisa yang ini? Boleh. Error terus nih. Gampang ya yang rata-rata biaya persatuan ya. Sekarang yang ketiga, rata-rata tertimbang. Nah, kalau rata-rata tertimbang, berarti kita harus melihat angka penimbangnya. Kalau bensin itu 4,
Kemudian minyak pelumas itu 2, minyak tanah 1 ya. Kita buat tabelnya langsung ya, oret-oretan nggak bisa dihapus deh. Produk, jumlah produk, angka penimbang, terus ini jumlah produk dikalikan dengan angka penimbang. Alokasinya. Biaya bersama. Ini bensin, jumlah produknya berapa? 1250. Oli, 750. Terus minyak tanah, 500.000. Angka penimbangnya bensin 4. Oli berapa? 2. Minyak tanah 1. Nah, itu tinggal dikalikan antara jumlah produk dengan angka penimbangnya. Berarti bensin dia berapa itu, Dek? 5 juta ya? 5 juta liter. Oli 1.500.000 nggak usah pakai satuan juga nggak apa-apa. Ini 500. Terus alokasinya dicari perbandingannya. Ini totalnya berapa berarti? Tujuh juta ya? Nah, alokasi untuk bensin tinggal dibandingkan antara jumlah bensin dengan total pengeluarannya. Total yang sudah dikalikan dengan angka penimbangnya. Berarti berapa bensin? 5 juta dibagi 7 juta dikalikan dengan alokasi biaya bersama 75 juta. Berapa itu? Lima tiga lima tujuh satu 428,6 ya. Ini rupiah. Nah, ini dimasukkan ke dalam tabel sini. Nah, sekarang untuk oli berapa ngitungnya? 1.500.000 dibagi berapa? Assalamualaikum. 7 juta. Yes, 7 juta. Dikali berapa? 75 juta. Yes, hasilnya berapa? Corek. Coreknya ini 70 ding. Enggak ikut corek. Rupiah 16.071.428,6. Terus terakhir minyak tanah 500.000 dibandingkan dengan 7 juta dikali 75 juta. Berapa? Corek. 5.357.142. Yes. 535. Kurang 1 nggak sih nolnya, Dek? 5 juta ya? Iya, 5.357. 535.714. 142. Oh iya, 0,86 ya? 0,8. Nah, ini di total harusnya 75 juta, nggak apa kalau kelebihan. Dari 75 karena pembulatan koma. Nah, gitu. Alfian jawab. Betul. Sampai sini aman yang rata-rata terimbang ya. Terakhir. Ibu mau nanya itu yang Ya. setelah angka penimbang namanya apa? Jumlah produk dikalikan dengan angka penimbang. Oh, Nanti kalau kurang jelas tulisannya bisa dilihat di materi ya. Iya. Lebih gampang sih, Dek. Tulisannya lebih bagus itu. Oke, nomor 4. Walah. Unit kuantitatif.
Kalau metode unit kuantitatif, patokannya adalah penggunaan bahan baku. Ini paling gampang sini. Kita lihat. Kita langsung buat tabelnya. Produk kuantitas BB bahan baku. Kalau ini cari persentasenya dulu. Persentase alokasi. Biaya bersama. Produknya bensin, oli, minyak, tanah. Kuantitasnya bensin 1250, oli 750, minyak tanah 500. Persentasenya dicari dari, nah ini di total berapa liter? 2.500.000 liter. Berarti kalau nyari persentase untuk bensin gimana caranya? Dibandingkan. Berarti kayak tadi sebelumnya. 1.250 di 2.500 bukan? Betul. Kali, kalau persentase? 100%. Yes, 100%. Berapa itu? Ya, gampang banget tuh mah 50% ya. Kok tak hitung sih. Yang oli? Sudah 50 dibagi 2.500.000 kali 100%. 30, Bu. Yes. Minyak tanah? Ini aja. 500. Berapa, Dek? 20, Bu. Oh iya, benar. Tinggal sisanya ya. Oke, 20%. Langsung alokasinya tinggal dikalikan dengan 75 JT. 75 juta. 75 juta. Berapa ini? Ini 37.500. Benar nggak? 37 apa 32 ya? Benar 37.500 nih. 22.500. Yes. Terakhir 15 juta bukan ya? 15 juta, Bu. Ya. Gampang. Total 75. Ada pertanyaan? Kelas 3 selesai. Aman ya? Oke. Sekarang soal 4. Soal 4 ada 3, yang satu udah dibahas kemarin. Nomor 2, gimana caranya mencari titik impas? Bisa? Masuk rumusnya ya. Sekarang ini yang kain batik dulu. Oh ya, itu fixed cost-nya dibagi 2 aja langsung. Berapa masing-masing fixed cost-nya, Dek? 14.137.500, Bu. 14.137.500. Oke. Kain batik ini BEP-nya dalam bentuk rupiah. Rumusnya apa? Hei. Capek ini kalau nggak bisa dihapus terus. Dek. Rumusnya apa? Ya tetap total. Dibagi 1 min biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Benar nggak? Coba sambil dicek. Takutnya kebolak-bolak. Ya.
Y totalnya berapa? Biaya tetapnya? Total? Untuk kain batiknya 14 itu ya. Satu main biaya variabel per unitnya. 2.000. Oh iya 2.000. Dibagi? 3.500. Oke. Sama dengan 14, 137.500 dibagi 1 main. 2.000 dibagi 3.500. 0,57 ya. 14137.500 dibagi 0,43, Bu. oke 0,43. Berapa hasilnya? $32.877 rupiah ya. Kalau nyari unit bisa ya, tinggal biaya tetap dibagi berapa tuh Dek biaya tetap? Kain batik BEP dalam bentuk unit. Biaya tetap dibagi biaya variabel kurangi harga jual. Sorry, kebalik. Per unit. Atau bisa dimasukkan dalam persamaannya, tapi harus ngitung nyari persamaannya dulu. Susah nanti malahan. 14.137.500 dibagi dengan harga jualnya 3.500 dikurangi 2.000 ya. 14.137.500 dibagi dengan berapa tuh? 1.500. Hasilnya berapa? 9425 unit, Bu. 9425 benar. Gitu ya, yang Stagen bisa kan nyari sendiri? Gampang infonya. Nah, yang nomor 3 nih, kemarin ada yang tanya Fajar ya. Itu nggak ada biaya variabelnya. Sebenarnya agak muter-muter kalau kita menghitung biaya variabelnya dengan rumus persamaan. Tapi ini memang kurang, saya tambahkan aja. Biaya variabelnya misalnya dia 1 juta ya. Jadi kita tulis ini aja nomor 3. Biaya variabelnya berarti simbolnya apa? Variabelnya B, Bu. yes. Atau B sama dengan 1 JT. Kita hitung dulu unitnya sekarang. Kita perlu info adalah harga jualnya. Berarti kita pakai persamaan yang ketika dia BEP, berarti C-nya berapa? 50 juta. Ya, C-nya 50 juta. Tapi kita harus cari bertahap dulu. Kita harus tahu harga jualnya dulu. Apa langsung bisa ya? Oh, tidak bisa sepertinya, Dek. Kok tak jawab dulu ya? Nah, PX-nya berarti dia ketika BEP, C-nya berapa? Kalau pas BEP, C-nya berapa? C-nya 0 rupiah, nggak ada keuntungan. Berarti kita masukkan, ketika BEP dia menjual senilai 300 juta, A-nya 120 juta, B-nya tadi, ini kok tambah ini plus. B-nya itu 1 juta, kali X, C-nya 0. Berarti ketika dia BEP, kita harus hitung dia berhasil menjual berapa rupiah, berapa unit. Sorry, kita pindahkan aja. Ini pindah ke kiri, 180 juta sama dengan 1 juta X. Berarti X-nya adalah 180 unit.
Jadi ketika BEP dia mampu menjual 180 unit. Berarti harga per unitnya berapa? Bisa dihitung nggak? Bisa dihitung nggak harga per unitnya? Dari 300. Harga jual dibagi unit, bukan Bu? Yes, betul. Harga jualnya itu 300 juta, unitnya 180. Berapa itu harga jual per unitnya? Koma nih kayaknya, Dek. Aduh, 1,6. Gini ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa penjualan minimal yang harus ditetapkan ketika untungnya pengennya 50 juta. Ketika C sama dengan 50 juta. Kita masukkan ke persamaannya. Berarti dia PX sama dengan A BX plus C. P-nya itu penjualannya harga jual per unit, price-nya. Berarti 1.666.667 kali X. Oh, dibulatkan aja ya. Ini enggak susah. Tak bulatkan belakangnya 7 ya. X, A-nya 120 juta. B-nya tadi 1 juta. Plus C-nya sini ya, 50 juta. Berarti ini 1.666.667 X dikurangi 1 juta X sama dengan 120.000 tambah juta tambah 50 juta, 170.000 juta. Berarti ini 666.667 X sama dengan 170 juta. X-nya berapa? Tinggal dibagi. 254. 4,9 ya? Iya, Bu. Tak buletin 255 ya. Berarti unitnya dia harus bisa menjual 255 unit produk. Berarti nilai penjualannya berapa? Kalau ditanyakan nilai jualnya, tinggal 255 kali berapa? 1.66667 itu, Bu. Betul. 255 dikali harga jual 1.667. Begitu. Gimana? Ada pertanyaan? Akhirnya. Ada pertanyaan tidak? Jelas? Apa tidak jelas? Ibu, Yes. untuk video ini langsung di-upload di e-learning atau bagaimana ya? Iya, malam ini ada ya. Ini supaya tadi saya nunggu ke cloud dulu baru tak download. Oke, baik Ibu. Oke, terima kasih banyak ya. Nggak ada pertanyaan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti perjalanan kuliah yang randomisasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada banyak kesalahan, jelas banyak salah sih aku sama kalian karena gonta-ganti jadwal. Sukses selalu. Kalian baru semester 2, besok semester 3 cepat lulusnya, cepat apa ya? Jadi sultan lah. Terima kasih banyak, sukses ya besok ya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Selamat istirahat dan belajar lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Sehat selalu ya. Dan Iya, bahagia Bu. selalu. Amin. Bye.